Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika lagi, ya. Kemarin kita sudah belajar luas persegi dan luas persegi panjang. Jadi hari ini kita akan belajar luas segitiga. Nah, kita akan belajar luas segitiga. Nah, masih ingat kemarin yang kita pelajari tentang keliling segitiga? Ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dengan ciri sisinya sama, ya. Nah, sisinya sama semua. Yang kedua yaitu ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki kakinya yang sama, ya. Kakinya itu apa, Pak? Yang berdiri nih, yang bagian miringnya, ya. Dan kita juga belajar tentang segitiga siku-siku. Kita juga belajar tentang segitiga siku-siku, ya. Nah, dari sini saya pahamkan mengenai tentang luasnya, luas segitiga. Ingat-ingat, luas segitiga itu dirumuskan yaitu A dikali T dibagi 2, ya. Dengan A adalah alas, A sama dengan alas. Kalau T yaitu tinggi. Nah, A alas, T tinggi. L apa L? L ya luas, karena kita disuruh mencari luas segitiga. Nah, saya gambar gini supaya kalian bisa membedakan. Alas itu yang mana, anak-anak? Yang dinamakan alas yaitu posisinya berada di bawah. Nah, ini namanya alas. Nah, ini namanya alas. Ini alas, ya. Nah, kalau tinggi, Pak. Nah, ini yang bisa kalian terapkan. Kalau dalam membedakan tinggi, ingat-ingat. Kalau dalam membedakan tingginya kalau segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi, sisinya semua sama, ya. Itu berada di tengah. Kalian tarik garis menuju ke sisi alas. Ini yang dinamakan tinggi. Bukan kalian tinggi, itu bukan yang miring ini, salah, ya. Tinggi berada di tengah untuk segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama kaki juga begitu. Tingginya berada di posisi tengahnya. Nah, ini namanya tingginya. Tapi kalau untuk segitiga siku-siku langsung otomatis tingginya di samping sininya karena ini tegak. Ingat-ingat, kalau tinggi itu yang tegak, alas yang tidur, ya. Tegak bukan berarti yang miring, ya. Ingat-ingat, alas itu yang tidur, yang di bawah. Tinggi itu yang tegak, yang berdiri. Nah, dari situ kita bisa melihat contoh soal. Kalian lihat kitab halaman 115, ya. Kitab halaman 115. Sebuah segitiga mempunyai tinggi 10 satuan luas. Mempunyai tinggi satuan luas. Nomor 1, contoh yang di kitab, ya. Sebuah segitiga berarti diketahui apanya, Pak? Tingginya. T-nya sama dengan 10 C. Lanjut. Dan panjang alasnya adalah 8. Dan panjang alasnya, dan panjang alasnya berarti A, ya. Alasnya, ya. Alasnya sama dengan 8. Nah, tentukan luasnya berarti ditanyakan. Namanya tentukan itu berarti ditanyakan L. Lalu dijawab. L sama dengan kita masukkan rumusnya, ya.
L sama dengan A kali T bagi 2. Ya. Alas kali tinggi bagi 2. Gampang hafal noe, ya. Tadi alasnya diketahui berapa? Alas diketahui 8. Dimasukkan, Nak. Dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 10. Nah, lalu kita bagikan 2. Ya, lalu kita bagi 2. Anak-anak, dengarkan, ini pokok yang paling penting. Kalian ketika di sini boleh menggunakan cara dikali dulu, boleh dibagi dulu salah satu. Ya. Yang pertama ini saya contohkan dikali dulu saja, ya. 8 dikali 10 sama dengan berapa? 8 kali 10? 10 peng 8. Berarti otomatis 8-nya dikali 1, 8. Nolnya ada 1, tulis, ya. Lalu setelah itu 80 kamu bagi 2. Gampang serulek bagi 2, ya. Kalau bagi 2 anggap uang. Sudah pernah saya bilangi. 80 bagi 2 sama dengan 40. Nah, CF pangkat 2. Itu jawabannya. Misalkan, Pak, kalau saya mau dicoret dulu gimana, Pak? Contoh cara kedua, ya. Cara kedua. 8 kali 10 dibagi 2. Nah, ini boleh dicoret salah satu. 2-nya dicoret dengan 8 atau 10. Yang bisa dibagi 2 itu dilihat. Kalau ada yang bisa dibagi 2, boleh kamu coret. Oh, 2, Pak, saya coret dengan 8. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Berarti ini tinggal 4 kali 10. Karena ini sudah per 1, maka tidak perlu dihitung, ya. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40 C. Nah, kalian boleh menggunakan cara 1 atau cara 2, terserah kalian. Boleh kalian kali dulu, atau boleh kalian bagikan dulu, atau kalian coret salah satu, ya. Dicoret yang bisa dibagi 2. Nah, itu adalah cara kita untuk mencari luas. Pak, bagaimana kalau kita mencari alas atau mencari tinggi? Bagaimana, Pak, rumusnya kalau kita mencari alas atau kita mencari tinggi? Saya tuliskan. Ketika kita mencari alas atau tinggi, rumusnya adalah, ingat-ingat, ketika mencari alas, maaf, A kecil. Ketika mencari alas adalah rumusnya luas segitiganya dikali 2 dibagi tinggi. Saya ulangi lagi. Ketika mencari alas, luas segitiganya kita kalikan 2. Setelah dikalikan 2 dibagi tingginya. Jadi pembaginya yang tinggi. Sementara kalau mencari tinggi, tinggal kebalikannya, Nak. Luas segitiganya dikali 2 dibagi alas. Nah, tinggal dibalik. Nah, nanti tinggal kalian masukkan, ya. Saya contoh soalkan satu saja. Saya beri contoh satu soal, ya. Misalkan kita mencari alas. Diketahui, ya, misalkan kita mencari alas. Diketahui luasnya adalah 54. Nah, ini luasnya. Lalu tingginya adalah, contoh ya itu ya. Misalkan tingginya adalah 9. Nah, lalu ditanyakan, apa berarti yang ditanyakan? Berarti ditanyakan alasnya. Ya, berarti itu ditanyakan alasnya. Berarti kita jawab. Pakai rumus apa? Alas atau tinggi? Ya, pakai rumus alas. Karena kita mencari alas. Tingginya sudah ada angkanya 9 cm. Nah, tinggal kita masukkan. Luas segitiga kali 2 dibagi tinggi. Maaf, ini alas sama dengan
Luas segitiga kali 2 bagi tinggi. Luas segitiganya tadi berapa? 54 kan? Nah, 54 dikali 2 lalu dibagi tinggi. Tingginya berapa? 9. Nah, tingginya 9. Nah, ini juga bisa kalian kalikan dulu boleh. Atau kalian coret. Siapa yang bisa dibagi 9 juga boleh, ya. 54 bisa dibagi 9, tak coret aja. Lebih cepat menghitung. 9 bagi 9 1. Ya kan? 9 kali berapa yang hasilnya 54? Oh, 9 kali 6. Berarti 54-nya dirubah 6, ya. Berarti tinggal 6 kali 2 sama dengan 12. Kalau kamu nggak mau dicoret dulu, berarti kamu boleh mengkalikan dulu. Atau, di sini saya tulis atau, ya. 54 kali 2. 54 kali 2 berapa? 4 kali 2, 8. Berarti 108. Nah, 108 ini bagi 9. Ya kan? Atau kalian kalau tidak mau dicoret ya, berarti 54 kali 2 dulu, 108, lalu dibagi 9. Nah, 108 dibagi 9. Pakai porogapit. Hasilnya juga 12. Paham? Nah, itu adalah salah satu contoh. Ini kalau mencari luas, ini kalau mencari alas. Pak, kalau mencari tinggi gimana? Ya pakai rumus ini. Pakai rumus tinggi. Cuma ini diganti. Tinggi sama dengan luas. Alas kali luas segitiga kali 2 dibagi alas. Kebalik, nah ini loh. Cuma tinggal dibalik tok. Ya, ini A, ini T. Nah, habis ini saya beri contoh yang segitiga siku-siku. Ini untuk segitiga sisi sama sisi dan sama kaki. Ini sudah kalian tulis, saya hapus dulu ya. Yang contoh soal yang ini. Saya lanjutkan untuk segitiga siku-siku. Nah, misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, ya. Ada sebuah segitiga siku-siku dengan miringnya 5, panjang alasnya 4. Berapa luasnya? Bisa anak-anak mencari luasnya kalau belum ada tingginya? Tidak bisa. Masih ingat cara yang dulu? Kalau segitiga siku-siku, kita berarti harus menggunakan rumus Pitagoras. Kita harus menggunakan rumus Pitagoras dulu supaya ketemu, ya. Berarti kita mencari sisi ini, ya. Sisi tinggi. Atau biasa disebut A, ya. A sama dengan akar. Miring itu apa? C, ya. C kuadrat diambil B kuadrat. Berarti C-nya 5. 5 kuadrat diambil 4 kuadrat. Nah, 5 kuadrat 25 kan? 4 kuadrat 16, ya. 4 kuadrat itu 4 kali 4. Jangan 4 kali 2. Selanjutnya, akar 25 kamu ambil dengan 16. Berarti akar 9. Akar 9 berapa ya akar 9? Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3. Nah, berarti A-nya tadi sudah ketemu 3. Ini A berarti 3. Ya. Nah, berarti kita bisa mengerjakan. Baru setelah ini baru bisa masuk ke rumus luas. Berapa luasnya? Nah, luas sama dengan A kali T bagi 2. A-nya ini 4 kali tingginya ini, bukan yang ini, ya. Jangan langsung kamu belum mencari ini, tapi langsung kamu masukkan miringnya. Salah. Karena miring itu beda dengan tinggi. 4 kali 3 bagi 2. Nah, ini bisa ada yang bisa saya coret.
2 sama 4 ini bisa saya coret. 2 coret 1, 4 coret 4 bagi 2, 2. Berarti tinggal 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini kalau untuk mencari segitiga siku-siku yang belum ketemu tingginya, ya. Mencari segitiga siku-siku yang belum ketemu tingginya atau alasnya. Jika belum ada alas atau tingginya. Nah, materinya cukup sekian. Kalian pause dulu, kalian catat ya. Kalian catat semuanya ya. Sudah? Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, baik buat Pak Rian maupun buat kalian. Semoga kalian bisa memahami. Jika tidak paham, bisa kalian putar ulang ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.